Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Ini DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan juga Anak atau RUU KIA. Ini untuk dibahas lebih lanjut dan juga disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang KIA ini menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak atau 1000 hari pertama kehidupan. Ini sebagai penentu masa depan anak. Sudah hadir ini untuk membahas secara detail rancangan Undang-Undang KIA ini bersama dengan saya. Dari paling ujung ada Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Selamat pagi, apa kabar Ibu Andi? Selamat pagi, sehat semuanya ya. Salam Nusantara yang bineka untuk kita semua. Salam Nusantara dan juga selamat pagi. Assalamualaikum, ada Ibu Haja Ledia Hanifa Amalia, SSI MPSIT, anggota Balik DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Jawa Barat 1. Sampurasun Ibu. Sampurampes, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ledia, ini kalau misalnya ini kemarin dalam pidatonya nih ya, Ibu Puan menyatakan terkait dengan ini rancangan Undang-Undang KIA ini harus segera disahkan. Kalau misalnya sebenarnya dari Bu Ledia sendiri, apa sih sebenarnya tujuan dari rancangan Undang-Undang KIA ini, Bu? Kali kan kita melihat ya bahwa kita selalu mengatakan bahwa kita memerlukan generasi masa depan. Kita perlu bangsa yang sehat, bangsa yang kuat. Tetapi kita semua lupa bahwa 1000 hari pertama itu menentukan. Sehingga kemudian disepakati pembahasan di Badan Legislasi rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini harus memperhatikan tumbuh kembang ya anak dalam 1000 hari pertama. Fokusnya sih sebetulnya di situ ya, tapi kemudian juga harus memperhatikan siapa yang memperhatikan itu. Tentu ibu yang kemudian habis melahirkan dan menyusui dan mendampingi itu juga harus diperhatikan, dan kita tahu bahwa anak dan ibu ini tentu besar di dalam keluarga, apakah keluarga inti maupun keluarga extended ya, keluarga yang lebih luas. Nah, ini menjadi perhatian kami semua bahwa sebelum masa mereka masuk ke dalam sekolah itu harus betul-betul diperhatikan kesejahteraannya. Bagaimana hak-haknya itu harus terpenuhi, bagaimana kemudian pendampingan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Satu sisi kita berpikir bahwa negara ini memerlukan kecepatan pertumbuhan ekonomi, yang tentu akhirnya semua harus bergerak. Artinya bisa jadi ayah ibunya bekerja, bisa jadi nanti kemudian mau dititipin ke nenek-nenek kakeknya juga masih bekerja misalnya. Ini jadi bagian yang juga kemudian dicermati bahwa ada loh bagian-bagian yang memang menjadi hak anak yang perlu diperhatikan dan oleh negara itu harus disupport ketika sang ibu atau sang ayah ingin memberikan perhatian yang sangat besar pada tumbuh kembang anaknya di masa-masa rawan ini, di masa-masa pertama ini. Karenanya pantas kalau Bu Puan menyatakan bahwa ini harus segera gitu, karena kita nggak bisa lagi menunda. Nah, ini menjadi satu bagian yang sangat penting buat kita untuk terus bisa memperhatikan SDM masa depan kita. Nggak bisa lagi menunda, tapi kenapa mesti tahun 2022? Kalau Bu Andi sendiri dari Komnas Perempuan, ini bagaimana melihatnya? Apakah semua pasal-pasal yang ada sejauh ini sudah dimasukkan ke dalam DIM terkait dengan rancangan Undang-Undang KIA ini, Bu Andi? Dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, tentunya kita sangat mengapresiasi ya bahwa ada upaya untuk memastikan perlindungan bagi hak-hak maternitas untuk perempuan. Kita tahu bahwa fungsi maternitas atau fungsi reproduksi ini bukan hanya kepentingan individual dari si perempuannya, tetapi ini melanjutkan juga tentang fungsi sosial dan fungsi kemasyarakatan, bahkan bangsa ya. Di banyak negara kita bahkan lihat bagaimana negara bahkan harus membayar pasangan-pasangan yang mau punya anak gitu. Nah, kita saat ini seperti yang disampaikan memang sedang bonus demografi. Tetapi jika tidak didahului dengan upaya memastikan kualitas dari anak-anaknya, termasuk kesehatannya yang sebetulnya sangat tergantung ataupun sangat dipengaruhi dengan pola asuh, pola makan, dan lain-lain pada 1000 hari pertamanya, maka bisa-bisa kita bukan sedang menghadapi bonus demografi, kita sedang menyikapi atau mengantisipasi yang namanya tragedi demografi.
Nah, kenapa harus 2022? Kami pikir malah kenapa nggak lebih cepat ya, gitu. Tapi syukurlah pada tahun 2022 ini ada langkah yang kita harapkan bisa lebih konkret. Kami sudah membaca naskah yang diserahkan, tetapi tentunya masih menunggu DIM dari pemerintah. Nah, sekilas kami membacanya, sekilas juga nggak terlalu tepat ya, karena kami membacanya cukup detail gitu. Nah, kami tahu bahwa ada beberapa terobosan-terobosan yang diharapkan, termasuk misalnya dengan memberikan juga cuti hamil dan melahirkan yang lebih panjang, baik itu bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki ya sebagai pasangan suami istri, dan tentunya kita tahu bahwa ayah dan ibu sebetulnya memiliki peran dan juga kontribusi yang sama besarnya dalam pendidikan anak. Hanya saja karena namanya adalah kesejahteraan ibu dan anak, yang awalnya paradigmanya adalah ingin memberikan kesetaraan juga pada pola pengasuhan antara ibu dan ayah, tetapi dalam pengaturannya bisa sedikit cepat tergelincir ya, untuk lebih menyerati ataupun membebani pola-pola ataupun peran-peran pengasuhan itu tetap pada ibu dibandingkan dengan ayah. Karena itu tentunya pencermatan ke masing-masing pasal dibutuhkan gitu. Nah, secara lebih detail kami tentunya menunggu DIM dari pemerintah supaya nanti bisa memberikan juga tanggapan secara resmi. Oke, kalau dari legislator atau juga Ibu Ledia sendiri, apa saja sih Bu sebenarnya poin-poin penting kalau misalnya tadi Bu Andi memfokuskan terkait dengan jumlah cuti yang ditambahkan untuk baik ibu dan juga mungkin ayahnya sebagai seorang suami? Filosofi dasarnya gini, anak ini punya hak untuk bisa merasakan kasih sayang dan perhatian tumbuh kembangnya. Tidak, jadi gini, orang tuanya dalam keadaan yang full penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya ya, tidak dalam keadaan stres dan tegang karena misalnya dikejar-kejar dia harus segera masuk lagi deadline pekerjaan gitu kan, padahal kita memerlukan ASI eksklusif 6 bulan memberikan pendampingan yang khusus kepada anak-anak. Tentu tidak bermaksud untuk membebani, ini urusannya ibu aja gitu ya. Karena kadang-kadang orang suka berpikir bahwa urusan anak itu urusan ibu. Enggak, ini adalah urusan tanggung jawab bersama. Maka kemudian kita juga mendorong ada paternity leave. Jadi bapaknya juga bisa cuti setelah mendampingi. Kadang-kadang kan ketika melahirkan bisa jadi ada ibunya mengalami baby blues misalnya. Itu tetap juga diantisipasi oleh kita semua. Dan bisa dibayangkan ya ketika baru melahirkan kemudian menangani semuanya sendiri, itu jadi bagian yang menimbulkan stres sendiri karenanya perlu bersama-sama. Nah, kapan mau diambilnya itu diserahkan kepada yang bersangkutannya. Ini hanya bagian kecil, tapi inti besarnya dari undang-undang ini adalah bagaimana kemudian kita ingin mendorong agar kita negara dalam hal ini sudah mulai memperhatikan anak itu sejak 1000 hari pertama, bukan sekedar bahwa kemudian dikasih di dalam undang-undang perlindungan anak juga sudah disebutkan kan, disebut anak dari masa kandungan. Tetapi ketika kemudian dia lahir full perhatian, jangan kemudian dibombardir oleh susu formula misalnya, karena sebetulnya yang terbaik tetap ASI. Kemudian pendampingannya bagaimana si ibu bisa menghasilkan ASI yang terbaik, berarti kan perlu membentuk lingkungan yang lebih baik, ada pendampingan, kemudian juga dorongan agar mereka tetap bisa produktif, tetapi tidak mengabaikan hak anaknya. Jadi ada support dari negara. Nah, ini yang sebetulnya kita berharap bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, ini kan juga DPR RI terus mengintensifkan nih komunikasi dengan pemerintah. Sejauh ini bagaimana akhirnya rancangan undang-undang KIA bisa segera disahkan, segera pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi masih bersama dengan saya Subki Abdul dalam Kabar Nusantara. Bu Andi, kalau misalnya poin-poin atau hak-hak apa saja sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang ibu yang sedang mengandung ataupun juga hamil? Apakah dengan menambahkan waktu cuti hamil dari 3 bulan sebelumnya menjadi 6 bulan dan juga nantinya membayar upahnya 70% di bulan keempat ini menjadi salah satu poin penting krusial juga yang akhirnya dibahas dalam rancangan undang-undang KIA ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari rancangan yang ada, elaborasi hak dari ibu itu cukup besar ya, elaborasi untuk perempuan yang sedang hamil dan melahirkan, termasuk layanan kesehatan, bukan saja kesehatan fisik tetapi juga psikologis gitu, dan tentunya butuh dukungan-dukungan yang lain. Nah, hak ini juga bahkan dielaborasi termasuk dukungan pada fasilitas lanjutan di ruang-ruang publik yang lain, sehingga setelah masa 6 bulan itu juga dapat terus menjalankan kiprahnya. Namun hal yang membuat kami cukup waspada adalah bahwa
pengaturan-pengaturan terkait dengan misalnya cuti hamil dan melahirkan, ini biasanya hanya akan mempengaruhi perempuan yang bekerja di sektor-sektor formal. Kita tahu bahwa sebelum ini ada pengaturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu cuti hamil melahirkan dibayarkan selama 3 bulan. Selama ini bahkan kami di Komnas Perempuan masih mendapatkan banyak laporan bahwa cuti ini pun masih sulit untuk digunakan, termasuk cuti haid atau menstruasi ya, gitu. Nah, ini tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta langkah-langkah yang bisa memastikan bahwa pihak perusahaan ataupun tempat kerja, termasuk bahkan nanti di pihak aparat ASN itu kan pasti akan sangat mempengaruhi gitu. Nah, itu kesiapan-kesiapannya memang perlu diperhatikan. Hal yang kedua adalah lalu bagaimana dengan pihak perempuan yang di sektor non formal. Padahal sebagian besar dari pekerja Indonesia yang perempuan itu adanya di sektor non formal. Tadi Mas sempat tanya kenapa 2022. Nah, kita tahu rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga yang sebagian besarnya adalah perempuan. Ini sudah 18 tahun ya, mangkrak menunggu untuk disahkan. Nanti kalau RUU KIA ini disahkan tanpa undang-undang pelindungan bagi pekerja rumah tangga, artinya mereka akan terlewatkan dari pelindungan yang ada. Saya pikir ini akan menjadi tanggung jawab bersama ya dari pihak DPR dan juga pemerintah untuk memastikan perempuan yang paling banyak itu justru bekerja di sektor non formal bisa juga menikmati pelindungan yang ada di dalam RUU KIA. Bagaimana Bu, bisakah menikmati hal yang sama dengan pekerja di formal dan juga non formal dan nantinya akan ada dibahas di dalam rancangan undang-undang atau juga di DIM yang nantinya dihasilkan oleh undang-undang KIA ini Bu? Ya kalau kita lihat memang secara umum yang lebih mudah untuk diatur adalah pekerja formal. Persoalan kita memang sampai saat ini kita belum mendapatkan jadwal untuk penetapan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR meskipun sudah diselesaikan oleh Balik 2 tahun yang lalu ya. Jadi kita masih menunggu itu dan mudah-mudahan itu dalam waktu dekat bisa juga diselesaikan. Dengan demikian kan nanti kita bisa bahas secara maunya sih kalau paralel akan lebih baik ya. Bagaimana kemudian kita memberikan perlindungan ini secara umum kita berikan kepada perempuan sehingga mereka juga punya hak untuk memilih daripada kita sama sekali tidak bisa memberikan pengaturan terhadap kesejahteraan ibu ini. Justru makanya kita memulai dengan sekarang sambil kita mendorong agar bisa didorong tadi yang sektor informalnya. Kita juga punya banyak kan pekerja migran atau pekerja migran kita lindungi, masa pekerja informal di dalam negeri nggak bisa kita lindungi. Jadi ada banyak hal yang juga kemudian harus terus sama-sama kita dorong, karena kita ini sedang membangun sistem. Ketika kemudian kita membangun sistem, nggak bisa ada yang ditinggalkan, semua harus ikut. Dan itu yang jadi satu hal yang sangat penting. Maka kemudian kenapa di badan legislasi ini kita betul-betul memikirkan konsepnya bagaimana kemudian perempuan tidak berdiri sendiri, semua harus dikerjakan oleh perempuan itu sendiri di urusan-urusan domestiknya, tapi harus dibangun sebuah sistem dalam keluarganya. Gizinya harus dipastikan, kemudian juga bagaimana kondisi psikisnya. Tadi kan Mbak Andi juga sudah sampaikan problemnya ketika kemudian psikisnya terganggu, nanti akan memberikan pengaruh kepada anaknya. Jadi sejak hamil sampai kemudian dia bisa menyusui maunya kita ASI eksklusif ya. Kalaupun dia kemudian mengambil cutinya hanya 3 bulan, sisanya dia masih tetap bisa ASI eksklusif, tentu kita sudah punya Permenkes yang untuk memerintahkan untuk memiliki pojok-pojok ya untuk menyusui baik di kantor-kantor terutama yang di bawah pemerintah gitu ya, itu sebenarnya sudah mulai disiapkan. Tapi lagi-lagi misalnya kalau pekerja non formal ada di pasar, kita belum punya ya pasar tradisional yang punya misalnya tempat untuk yang representatif untuk menyusui gitu, padahal mereka bangun dari jam 2 pagi, mereka punya anak, atau juga tempat penitipan. Meskipun ada beberapa kantor pemerintah yang saya sendiri sudah pernah meninjau di dalamnya, mereka punya tempat penitipan anak yang anak-anak yang belum sekolah, yang menitipkan ternyata bukan ibunya tapi bapaknya Mbak. Jadi bapak yang membawa anak ke kantor karena yang paling memungkinkannya kondisinya adalah bapaknya. Jadi bapaknya sambil mengasuh anaknya sambil kerja. Sesuatu yang agak langka gitu ya di Indonesia, tapi fasilitasnya sudah disediakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan misalnya sudah menyiapkan itu. Dan saya pikir ini harus dikembangkan juga. Artinya supportingnya itu bukan cuma ketika kemudian dia hamil, menyusui, melahirkan, tapi sesudah itu juga dia harus disiapkan. Nah inilah jadi bagian yang kita upayakan.
Karena belum bisa protes ya, yang umur 1000 hari kan belum bisa protes sama pemerintah. Kalau mahasiswa bisa demo, kalau yang ini nggak bisa kan. Maka Masih kita bisa yang teriak-teriak aja ya sama makanya polisi. kita harus memberikan perlindungan yang terbaik bagi mereka, karena nanti mereka lah yang akan menjadi tulang punggung negara ini. Kalau kita nggak siapkan tadi, kita nggak mau jadi musibah demografi. Betul. Kalau misalnya juga melihat ini sejauh mana nih balik DPR RI untuk akhirnya bisa meminta dukungan kepada pemerintah untuk kalau misalnya harus bisa harus secepatnya seperti itu. Secara prosedur, kita insya Allah nanti tanggal 30 Juni akan menyampaikan di rapat paripurna sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Setelah itu prosesnya kan kita 60 hari kerja menunggu masukan dari pemerintah daftar inventarisasi masalah. Tinggalnya kenapa? Karena ada beberapa kasus kita sudah bersurat pemerintah kirim surpres, surat presiden, tapi ternyata tidak menyertakan daftar inventarisasi masalah. Sementara di Undang-Undang 15 2019, perubahan pertama atas Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau ngirim surpres udah harus ada DIM. Oke. Nah, sementara masih ada kejadian, udah ngirim surpres nggak pakai DIM gitu. Nah, kita sih berharap ayo dong kita bekerjakan sama-sama, kita mulai perhatian betul-betul negara menunjukkan perhatiannya kepada generasi kita, generasi awal. Kan kita nggak bisa mengklaim kalau udah berprestasi baru kita klaim, tapi kita tidak menyiapkan dari awal. Kita harus sudah menyiapkan dari awal agar mereka nanti jadi generasi yang bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Sudah saatnya sekarang. Sudah saatnya sekarang kita tunggu nanti tanggal 30 Juni ya di hari Kamis ini. Tapi juga nih yang jadi permasalahan ini terkait dengan bagaimana jumlah cuti yang ditambahkan dan juga menambah juga cuti untuk sang ayah ataupun juga suami. Ini kan kalau bagi pekerja mungkin sesuatu hal wah enak banget nih gitu ya. Tapi bagi yang pemilik pekerjaan, perusahaan-perusahaan ini menjadi salah satu faktor permasalahan juga. Selanjutnya kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetap di Kabar Nusantara. Saya juga memahami bahwa ada permintaan kenapa ayahnya enggak, karena mengurus anak itu adalah urusan suami dan istri atau ibu dan bapak. Namun bagaimana yang terbaik nanti akan dibahas. Yang penting intinya adalah kami mendukung bagaimana kemudian hak-hak seorang ibu dan kemudian bagaimana seorang anak itu bisa mendapatkan perawatan, perhatian, dan tentu saja kesempatan untuk dekat dengan ibunya saat sesudah melahirkan. Untuk ibu yang bekerja itu bisa lebih maksimal. Iya Bu Ani, ini kan kalau misalnya membahas terkait dengan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan juga anak, ini juga mendatangkan sejumlah pro dan juga kontra nih bagi para pengusaha karena akan memicu beban usaha yang berlebih jika nantinya para pengusaha ini memperkerjakan perempuan. Lalu tanggapan Bu Ani sendiri bagaimana nih? Bangsa Indonesia ini kan sering kali ya dalam banyak pertemuan saya bilang gini, kita itu ada timur, kita selalu memuliakan perempuan, kita juga berusaha untuk memastikan dukungan bagi para ibu kita, istri kita, anak kita yang perempuan, semua disampaikan. Jadi ini adalah hari untuk menunjukkan komitmen bersama, karena sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa fungsi reproduksi dari perempuan itu bukan kepentingan personal, tetapi dia memiliki fungsi kemasyarakatan, bahkan kebangsaan. Ada nggak imbangannya? Bisa jadi, tapi seandainya kita membuat sebuah studi, siapa tahu nanti di DPR akan mengembangkan studi ini ya. Tapi kalau kita lihat, ada banyak studi-studi dari luar negeri yang menyatakan bahwa jika diberikan cuti yang cukup, itu sebetulnya akan justru meningkatkan produktivitas, karena dia tidak khawatir dengan apa yang dia tinggalkan. Nah, itu salah satu hal yang lain. Hal yang kedua, memang dia membutuhkan dua hal. Satu, insentif. Yang kedua juga pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini yang memang masih sangat kurang. Kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bahkan hanya 3 bulan pun masih kesulitan ya. Banyak perusahaan yang berusaha untuk menggunakan alasan hak maternitas ini untuk justru mengecilkan kesempatan dari perempuan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun promosi dan pembinaan karirnya. Tetapi menurut saya ini satu wacana yang tentunya perlu terus disosialisasikan dengan langkah-langkah yang harus ditelusuri supaya lebih mantap di dalam RUU-nya. Nah, hal yang lain adalah tentang cuti suami. Sebetulnya selama ini juga diberikan hak cuti suami ini melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan itu 2 hari. Tetapi jarang sekali yang menyebutnya.
Salah satu saran kami adalah memastikan apakah cuti 40 hari ini cuti berbayar atau tidak. Karena kalau untuk yang perempuan kan jelas disebutkan ya, dia berbayar. Nah, cuti 40 hari ini berbayar atau tidak? Kalau tidak, pihak suami pasti ragu-ragu ya, karena itu akan mempengaruhi penghasilan keluarga. Yang kedua, syaratnya adalah harus ada pendidikan tentang kesetaraan peran domestik tersebut. Karena kalau tidak, suami yang istirahat di rumah ini bisa jadi beban istri. Oke. Bukan kebalikannya membantu istri Betul. ya. Karena kalau kita lihat dari Jadi yang diurusin kajian, bukan anaknya aja, bukan tapi suami anaknya juga. aja. Karena kalau kita lihat dari kajian pandemi, sejak adanya kebijakan kerja dari rumah, itu beban domestik perempuan jadi lebih banyak bertambah ya. Karena harus ngurusin suami yang bekerja dari rumah juga gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, karena undang-undangnya itu lebih condong pada kesejahteraan ibu dan anak. Misalnya hak untuk parenting gitu. Nah, itu diberikan kepada perempuan. Disebutkan di bawahnya memang hak ini juga berlaku untuk yang laki-laki, tapi sebetulnya dia tanggung jawab bukan haknya. Dan karena itu nanti bisa jadi pada pengembangan program-program pendidikan parenting itu akan lebih banyak dididik ibunya. Kita lihat sekarang ya, kalau kita bikin kursus parenting itu yang datang boleh dibilang 90% perempuan. Yang 10%-nya ya pihak laki-laki ada, tapi nggak banyak. Karena itu jika mau ini berhasil, dia perlu untuk memberikan dukungan parenting kepada pihak laki-laki. Hal lain yang harus diperlihatkan juga adalah bahwa pada banyak kasus di Indonesia, eksternal atau extended family itu memberikan dukungan yang besar kepada si perempuan. Tapi semakin banyak pasangan muda nih nggak punya extended family untuk menjadi sandaran ya, pertolongan di masa-masa ini. Sementara mungkin mereka juga tidak bisa memiliki asisten ataupun pekerja rumah tangga. Nah, bentuk dukungan dari komunitas yang sifatnya betul-betul melihatkan bahwa dukungan untuk hak maternitas ini termasuk hak bagi perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana merupakan hak warga negara dalam konstitusi, itu juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat selain tentunya tanggung jawab utama pemerintah. Bagian ini yang tampaknya juga masih perlu kita perkuat ya di dalam rumusan yang ada. Oke, kalau Bu Lydia sendiri dari Balek bagaimana Bu untuk akhirnya bisa menanggapi terkait pro dan kontra dari sejumlah pengusaha, pemilik perusahaan seperti itu terkait dengan bagaimana ini nantinya akan menitik beratkan terhadap perempuan dan juga mungkin ditambah juga suaminya juga akan mendapatkan cuti? Kalau beberapa yang sampling kecil-kecilan ya, ada yang bilang gini, Bu nanti kerjaan jadi numpuk ke kita katanya gitu kan. Jadi belum apa-apa udah takut. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, sebenarnya satu hal yang sangat positif buat toh mereka nanti satu saat gilirannya juga akan mendapatkan. Nah, buat pengusaha, pemerintah kurang apa sih ngasih ke mereka gitu. Coba bayangin di Undang-Undang Cipta Kerja tunjangan untuk pegawai tetapnya saja yang sudah 32 kali itu sudah dikurangin. Udah banyak, masa sih nggak mau buat yang satu hal yang ini aja cuma 6 bulan dan pegawai perempuannya juga mungkin tidak semuanya melahirkan bareng-bareng kan gitu ya. Tentu ini jadi bagian yang harusnya juga bisa diperhatikan. Boleh dong dalam bentuk perhatian khusus kepada perusahaan. Kalau kemudian laki-laki juga punya kesempatan untuk bisa cuti, kenapa? Supaya mereka juga menjadi lebih memberikan perhatian yang cukup ya, konsentrasinya nggak pecah ketika ini nanti sama siapa ya anaknya, terus nanti gimana ya gitu kan, itu jadi konsentrasi yang tidak baik gitu ya buat optimalisasi kinerjanya. Nah, sisi lain saya sepakat memang yang harus kita bangun adalah bagaimana kesadaran berkeluarga, karena di Indonesia itu memang kita masih menganut extended family. Kemudian juga pengasuhan, masalah pengasuhan di kita masih fokusnya itu masih pada perempuan, belum pada laki-laki. Artinya semua yang terlibat di dalam keluarga itu harusnya punya tanggung jawab pengasuhan, sehingga mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan parenting secara bersama-sama. Dan extended family juga jadi punya pengaruh yang sangat besar untuk memberikan support kepada mereka. Di kita problem-problem ini sekarang sudah mulai bergeser ke arah mungkin lebih ke barat ya. Karena apa? Karena di barat kan mereka cuma berdua aja, tetapi kemudian negara menyiapkan supporting system lainnya. Supporting systemnya adalah misalnya tempat penitipan anaknya dan lain sebagainya yang free. Di kita enggak kan? Justru bagian dari kampanye kalau di barat di beberapa negara itu adalah tentang itu tadi, kamu boleh kerja, kita sediain ini, kita sebagai insentifnya dan lain sebagainya. Masih beda dengan kita. Kita lebih banyak sektor-sektor informal, dan kalaupun sektor formal kita belum terlalu memperhatikan keluarga sebagai basis produktivitas usaha mereka.
jarang sekali ya perusahaan-perusahaan yang mau berpikir bahwa kalau keluarga-keluarganya itu sejahtera, keluarga pekerjanya, itu buat mereka akan nyaman gitu. Buat mereka yang nggak akan mikirin yang di rumah itu nggak akan, bukan yang nggak dipikirin, maksudnya tidak akan mengganggu urusan-urusan di tempat pekerjaannya. Nah, ini jadi PR besar sih kita ya. Selagi-lagi karena kita tadi sedang membangun sistem, memang semua harus diperhatikan semua secara keseluruhan agar bisa bekerja dengan baik. Sepakat sih, misalnya ketika kita bicara soal cuti yang ada untuk suami itu memang cuti dalam keadaan kebutuhan tertentu 2-3 hari ya Mbak ya, yang diberikan. Tapi kan ketika kemudian ada kondisi di mana anak memerlukan perhatian ekstra, maka dia boleh dong mengajukan lebih dari itu. Nah, persoalannya memang pertanyaan semua orang pasti sama. Terus kalau dia nggak kerja, enak dong nggak dibayarin. Pasti akan berpikir seperti itu. Justru ini yang harus kita diskusikan bersama dengan pemerintah. Jadi skema pemerintah kemampuannya seperti apa? Toh mereka juga kan biasa diskusi dengan para pengusaha gitu ya. Kita sendiri sudah menyiapkan bagaimana prosesnya itu supaya bisa berjalan dengan baik. Maka ayo dimnya pemerintah dikirimkan ke DPR supaya kita jadi diskusi, jangan diem-dieman atau bahkan jangan nggak ngirim. Oke. Kalau kita kirim, kita diskusikan Target kan kapan jadi ketahuan. Bu Lydia untuk akhirnya bisa kan tanggal 30 sebagai usul inisiatif DPR akhirnya? Maksimum 60 hari kerja kan surat dari Presiden. Ayo dong Pak Presiden sebelum kalau Ukraina mau diurusin, ayo dong. Ayo dong, rancangan undang-undang KIA ini juga harus disahkan. Diurusin. Dan terima kasih Bu Andi, terus kawal ya dari Komnas Perempuan untuk akhirnya rancangan undang-undang KIA dan juga rancangan undang-undang tadi terkait dengan PPRT yang sudah 18 tahun mangkrak bisa segera dibahas di balik DPR RI sekali lagi. Sudah selesai. Di balik sudah selesai. Berarti tinggal tunggu. Semoga tanggal 30 Juni juga menjadi bagian dari agenda untuk diparipurnakan sebagai undang-undang inisiatif dari DPR sehingga nanti bisa diserahkan kepada pemerintah. Kita akan terus kawal bersama pastinya. Terima kasih sekali lagi Bu Lydia Hanifah Amalia, anggota Balik DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Hatur nuhun. Sekali lagi juga terima kasih Bu Andi Yetri Yani, Ketua Komnas Perempuan. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.